Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di malam Jumat yang panjang ini. Malam ini saya tidak akan sekedar bercerita tentang hantu pocong atau kuntilanak yang menampakkan diri di pinggir jalan. Tidak, cerita kali ini jauh lebih gelap, lebih menyedihkan, dan jujur saja, sampai sekarang masih menyisakan trauma bagi narasumber kita kali ini. Kita sebut saja namanya Rio. Rio adalah seorang pemuda asal Semarang yang hobi banget mengulik sejarah kota, terutama kawasan kota lama yang terkenal dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang megah, namun menyimpan 1000 misteri. Kalian tahu kan suasana Semarang kala habis hujan? Aroma tanah basah bercampur aspal yang menguap, ditambah sorot lampu jalanan yang memantul di genangan air, menciptakan suasana syahdu, tapi sekaligus bikin merinding kalau kalian sendirian. Cerita ini bermula dari rasa penasaran Rio yang berujung pada penyesalan seumur hidup. Bukan cuma soal konten, tapi ini soal janji Rio kepada kakaknya, Dimas, yang hilang tanpa jejak 2 tahun lalu di sebuah gedung tua tak bernama di pinggiran kawasan tersebut. Malam itu, Rio mengendarai motor Honda Vario Matic-nya menembus gerimis tipis. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 11 malam lebih sedikit. Jalanan di sekitar gereja Belenduk sudah mulai sepi. Hanya ada 1-2 tukang becak yang tertidur dengan plastik menutupi wajah mereka. Tujuan Rio bukan ke tempat wisata utamanya, melainkan ke sebuah bangunan bekas gudang logistik kolonial yang letaknya agak tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin yang akarnya menggantung sampai ke tanah. Rio ingat betul, 2 tahun lalu kakaknya pamit mau mengambil foto di sana untuk tugas kuliah dan tidak pernah kembali. Polisi menyerah, keluarga pasrah, tapi Rio tidak. Berbekal sebuah kamera DSLR tua milik kakaknya yang tertinggal di rumah dan senter LED jarak jauh, Rio memarkirkan motornya agak jauh dari gerbang agar tidak memancing perhatian warga atau penjaga malam. Suasana di sana beda banget sobat. Kalau di jalan utama masih terdengar samar suara kereta api dari stasiun Tawang, di depan gedung ini sunyi senyap, benar-benar hening seolah udara di sana menyerap semua suara. Saat Rio melangkah mendekati gerbang besi yang sudah karatan parah, dia merasakan dadanya sesak. Bukan karena asma, tapi perasaan sedih yang tiba-tiba menyeruak. Dia ingat tawa kakaknya. Dia ingat bagaimana mereka dulu sering boncengan keliling Simpang 5 cari nasi goreng babat. Rasa rindu itu bercampur dengan rasa takut, menciptakan adrenalin yang aneh. Rio menyalakan kameranya, merekam intro video dengan tangan sedikit gemetar. Oke guys, gua udah di depan lokasi. Ini tempat terakhir Mas Dimas terlihat. Bisik Rio ke arah lensa. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pintu jendela di lantai 2 gedung itu yang sudah lapuk, menimbulkan suara berderit yang panjang dan menyayat hati. Rio menelan ludah. Dia merasa ada yang mengawasi di balik jendela gelap itu. Bukan tatapan mata manusia, tapi tatapan kosong yang dingin. Namun, tekad Rio sudah bulat. Dia meraba saku jaket jeansnya, memastikan dia membawa benda peninggalan kakaknya, sebuah gelang tasbih kayu koka yang selalu dipakai Dimas. Dia percaya gelang ini akan menjadi kompasnya. Dengan langkah berat, Rio menerobos celah pagar yang rusak. Bau apek yang sangat menyengat langsung menyambut hidungnya. Bau yang mengingatkan dia pada buku-buku tua yang sudah dimakan rayap, dicampur dengan aroma aneh, seperti bau bunga melati yang sudah layu dan membusuk. Perjalanan mencari jawaban di lorong waktu terkutuk ini baru saja bermula, dan Rio belum sadar bahwa dia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang tidak mengenal jalan pulang. Setelah berhasil masuk ke halaman gedung, Rio merasa kakinya semakin berat untuk dilangkahkan. Rumput liar setinggi lutut tumbuh liar di halaman, menyembunyikan puing-puing batu bata dan pecahan kaca.
Rio harus ekstra hati-hati melangkah agar tidak tersandung. Senter di tangannya menyorot ke arah pintu utama gedung yang besar dan tinggi, khas arsitektur Eropa zaman dulu. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal yang sudah kusam, dengan ukiran-ukiran yang sebagian sudah hancur. Namun yang bikin Rio merinding adalah adanya sisa-sisa sesajen di depan pintu itu. Ada bekas bakaran kemenyan yang abunya masih terlihat baru, dan beberapa kelopak bunga mawar yang berserakan. Ini tandanya tempat ini masih sering dikunjungi orang, entah untuk ritual macam apa. Rio mencoba menepis pikiran negatifnya. Dia hanya ingin mencari petunjuk soal Dimas, bukan mencari masalah dengan hal-hal gaib. Tapi sepertinya hal gaiblah yang mencari dia. Saat Rio hendak menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara deheman berat dari arah samping bangunan. Suaranya berat dan berwibawa, membuat jantung Rio serasa mau copot. Rio refleks mengarahkan senternya ke sumber suara. Di sana, duduk di atas dingklik, kursi kecil kayu di pojokan yang gelap, ada seorang bapak tua. Dia memakai pakaian serba hitam ala warok dengan belangkon yang sudah lusuh dan rokok klobot yang menyala di bibirnya. Asap rokoknya mengebul tebal, baunya menyengat hidung Rio. "Ngapain leh malam-malam kesini?" tanya bapak itu tanpa menoleh, matanya tetap menatap lurus ke depan kosong. Rio memberanikan diri mendekat. Maaf Pak, saya cuma mau lihat-lihat sebentar. Saya cari jejak kakak saya yang hilang di sini. Bapak tua itu terkekeh pelan. Tawanya kering dan terdengar tidak enak di telinga. "Hilang? Di sini tidak ada yang hilang, leh. Mereka cuma pindah tugas," jawab bapak itu misterius. Rio bingung. Pindah tugas gimana maksudnya Pak? Bapak tua itu akhirnya menoleh. Wajahnya keriput parah. Dan yang bikin Rio mundur selangkah adalah mata bapak itu. Seluruhnya putih. Katarak parah di kedua matanya. Tapi seolah dia bisa melihat Rio dengan jelas. "Pulang saja. Ini malam wage. Pintu di bawah sana lagi minta makan. Jangan sampai kamu jadi ganjal pintunya." Peringatan itu jelas bukan main-main. Rio tahu betul mitos malam wage dalam kepercayaan Jawa yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tapi bayangan wajah ibunya yang setiap malam menangis memegang foto Dimas membuat Rio keras kepala. Saya harus masuk Pak. Tolong izinkan saya. Saya janji nggak akan ganggu. Saya cuma mau cari petunjuk. Mohon Rio dengan nada bergetar. Bapak tua itu diam lama, lalu menghela nafas panjang. Dia menunjuk ke arah samping gedung, ke sebuah pintu kecil besi yang hampir tertutup tanaman rambat. "Lewat sana kalau kamu nekat. Itu jalan ke basement. Tapi ingat, kalau dengar suara peluit, lari. Jangan nengok belakang. Jangan berhenti. Lari sekencang-kencangnya sampai keluar gerbang." Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut soal peluit itu, Rio mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dia bergegas menuju pintu samping yang ditunjuk. Pintu itu terbuat dari besi tebal berkarat. Dinginnya minta ampun saat disentuh. Saat Rio membukanya, engselnya menjerit keras memecah keheningan malam. Angin dingin yang berbau tanah basah langsung menerpa wajah Rio dari dalam kegelapan tangga yang menuju ke bawah tanah. Rio menyalakan mode night vision di kameranya. Di layar kamera, lorong tangga itu terlihat kehijauan dan sempit. Dengan bismillah, Rio mulai menuruni anak tangga satu persatu. Semakin ke bawah, sinyal HP-nya hilang total. Suara bising kota Semarang benar-benar lenyap, digantikan oleh suara tetesan air yang bergema. Yang iramanya aneh, seolah menghitung mundur sisa waktu Rio di dunia normal. Begitu Rio sampai di dasar tangga, dia berada di sebuah lorong panjang dengan langit-langit yang rendah. Udaranya lembab dan pengap, bikin napas jadi sesak. Dinding-dinding lorong itu terbuat dari batu bata merah yang kokoh, tapi permukaannya berlendir. Rio menyorotkan senternya ke sekeliling. Anehnya, kondisi di bawah sini jauh lebih bersih daripada di atas. Tidak ada sampah plastik atau rumput liar. Lantainya seperti habis disapu, tapi udaranya terasa tua. Kalian paham kan maksud saya? Seperti udara yang terperangkap di dalam peti kemas selama puluhan tahun, lalu baru dibuka. Rio berjalan pelan, kameranya terus merekam. Tiba-tiba, layar kameranya mulai glitch, gambar menjadi bersemut dan flicker parah. Rio menepuk-nepuk kameranya.
Lah, kenapa lagi nih baterai? Gerutunya. Tapi saat dia melihat ke layar lagi, dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjangnya. Di layar kamera, lorong itu tidak kosong. Di layar kamera, lorong itu terlihat sibuk. Di layar LCD kecil itu, Rio melihat bayangan orang-orang kurus kering, bertelanjang dada, sedang memanggul karung-karung goni. Mereka berjalan membungkuk, berbaris rapi dengan wajah tertunduk lesu. Rio menurunkan kamera, melihat dengan mata langsung. Kosong, gelap, hanya dinding batu bata. Dia melihat ke kamera lagi. Ramai, ada aktivitas kerja paksa di sana. Bulu kuduk Rio langsung berdiri tegak, merinding dari ujung kaki sampai kepala. Ini bukan hantu yang menakut-nakuti, ini seperti rekaman masa lalu yang terus berputar ulang. Residual energy. Rio mencoba memberanikan diri. Dia sadar, dia mungkin sudah masuk ke dalam apa yang disebut orang sebagai zona waktu yang tumpang tindih. Dia berjalan menyusuri lorong itu seolah-olah dia sedang berjalan menembus tubuh-tubuh transparan para pekerja paksa itu. Tiba-tiba, Rio mendengar suara yang nyata. Bukan di kamera, tapi langsung di telinganya. Suara bentakan dalam bahasa asing. Bahasanya kasar, terdengar seperti bahasa Jepang campur Belanda. Nadanya memerintah. Hayaku! Hayaku! Cepat, cepat! Rio langsung bersembunyi di balik pilar beton besar. Jantungnya berdegup kencang seperti drum band. Dia mengintip. Di ujung lorong ada sebuah ruangan besar seperti aula. Di tengah ruangan itu ada sebuah lubang sumur yang sangat besar dan gelap. Dan di pinggir sumur itu, Rio menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dia melihat sosok yang dia kenal. Sosok itu memakai jaket alma mater kampus yang warnanya sudah pudar dan kotor oleh tanah. Rambutnya agak gondrong, persis seperti terakhir kali Rio melihatnya. Itu Dimas, kakaknya. Tapi ada yang salah. Dimas tidak terlihat seperti hantu. Dia terlihat padat, nyata, tapi wajahnya kosong tanpa ekspresi. Dimas sedang berdiri dalam antrian bersama sosok-sosok pekerja paksa zaman dulu itu, memegang sebuah batu besar di tangannya, bersiap melemparkannya ke dalam sumur, atau mungkin bersiap untuk terjun ke dalamnya. Rio tidak bisa berpikir logis lagi. Rasa takutnya kalah oleh rasa rindu dan keinginan menyelamatkan kakaknya. Mas Dimas! Teriak Rio, suaranya menggema keras di lorong bawah tanah itu. Gema suaranya memantul-mantul, tapi anehnya, tidak ada satu pun dari sosok-sosok bayangan itu yang menoleh. Kecuali satu orang. Dimas. Kakaknya itu pelan-pelan memutar kepalanya ke arah Rio. Gerakannya kaku, patah-patah seperti boneka kayu yang engselnya rusak. Saat wajah mereka bertatapan, Rio melihat air mata mengalir di pipi Dimas yang kotor. Tatapan itu bukan tatapan kosong, tapi tatapan penuh penderitaan dan permohonan. Bibir Dimas bergerak pelan tanpa suara, membentuk satu kata. Lari. Melihat kakaknya menyuruh lari, Rio justru malah berlari mendekat. Logika Rio sudah mati, yang ada hanya emosi. "Enggak mas, aku jemput kamu, kita pulang, ibu nungguin di rumah," teriak Rio sambil berlari menerjang barisan bayangan pekerja paksa itu. Rasanya aneh, saat Rio menabrak mereka, rasanya seperti menembus kabut asap yang sangat dingin. Dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum. Semakin dekat Rio ke arah Dimas, semakin berat udara di sekitarnya. Gravitasi terasa 2 kali lipat lebih kuat, membuat langkah Rio terseok-seok. Saat Rio sudah berada tinggal beberapa meter dari Dimas, tiba-tiba suasana berubah drastis. Lampu-lampu Petromax jadul yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menyala redup di dinding-dinding, memancarkan cahaya oranye kemerahan yang mengerikan. Suara bentakan, "Hai aku!" tadi berubah menjadi suara tawa berat yang menggelegar dari dalam sumur besar itu. Rio akhirnya berhasil meraih lengan Dimas. Terasa nyata, kulitnya dingin sedingin es batu, tapi itu fisik yang nyata. Mas, ayo! Tarik Rio sekuat tenaga, tapi Dimas bergeming, kakinya seolah tertanam di lantai beton itu. Dimas menatap Rio dengan mata yang basah. Dia memegang tangan Rio, cengkramannya kuat sekali, menyakitkan. Rio, kamu nggak seharusnya di sini. Suara Dimas akhirnya terdengar, tapi suaranya parau, seperti orang yang sudah tahunan tidak minum air. Tempat ini
Ini jebakan waktu, Dek. Sekali kamu masuk siklus kerja ini, kamu nggak bisa keluar. Aku udah jadi bagian dari fondasi gedung ini. Aku tumbalannya. Rio menggeleng kuat-kuat. Air matanya tumpah. Enggak ada tumbal-tumbalan. Kita pulang sekarang. Rio menarik lagi. Dan kali ini, tubuh Dimas sedikit tergeser. Ada harapan. Tapi saat itulah, lantai di bawah mereka bergetar hebat. Dari dalam sumur gelap di tengah ruangan, muncul sesuatu. Bukan manusia. Sesuatu yang besar, hitam pekat berbentuk seperti asap hitam yang menggumpal membentuk siluet tubuh raksasa dengan banyak tangan. Hawa panas langsung menyergap ruangan itu. Makhluk itu adalah penjaga tumbal abadi. Dia tidak rela koleksinya diambil. Sosok bayangan pekerja lain di sekitar mereka mulai berteriak histeris. Suara jeritan ribuan orang yang tersiksa secara bersamaan. Suara itu memekakkan telinga, bikin kepala Rio rasanya mau pecah. Dimas melihat makhluk itu muncul, lalu menatap adiknya lagi. Tatapan Dimas berubah tegas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia melepaskan cengkraman tangannya dari Rio, lalu mendorong dada adiknya itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal besarnya. Pergi, Rio. Jaga ibu. Bawa ini. Dimas melempaikan sesuatu ke arah Rio, kalung doktek besi tua yang dia pakai. Dorongan Dimas membuat Rio terpental jauh ke belakang, jatuh berguling-guling di lantai kasar sampai mendekati mulut lorong tempat dia masuk tadi. Saat Rio mendongak, dia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dimas tersenyum, senyum tulus seorang kakak, sambil membiarkan dirinya ditarik oleh bayangan hitam itu masuk kembali ke dalam barisan pekerja, menjauh dari cahaya, menuju kegelapan abadi di dekat sumur. Dan saat itu juga, suara yang diperingatkan oleh kakek penjaga gerbang tadi terdengar. Suara peluit panjang. Suara peluit mandor zaman penjajahan, tanda pergantian shift atau tanda eksekusi. Suara peluit itu melengking tinggi, menyakiti gendang telinga. Rio ingin bangkit dan mengejar Dimas lagi, tapi insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dia ingat pesan Pak Darmo, si kakek tua. Kalau dengar peluit, lari, jangan nengok. Dengan sisa tenaga dan air mata yang mengaburkan pandangan, Rio bangkit dan berlari sekencang-kencangnya menuju tangga keluar. Lorong yang tadinya lurus, sekarang terasa berputar-putar dan memanjang. Dinding-dindingnya seolah bernapas, menyempit ingin menghimpit Rio. Suara derap langkah sepatu Lars tentara terdengar mengejarnya dari belakang. Suaranya berat dan cepat. Rio tidak berani menoleh. Dia hanya fokus pada titik cahaya remang-remang di ujung tangga atas. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Dia merasa ada tangan-tangan dingin yang mencoba menggapai jaketnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Rio melompati anak tangga dua-dua sekaligus. Dia terpeleset, lututnya menghentam pinggiran beton tajam. Perih bukan main, tapi dia langsung merangkak naik lagi. Sedikit lagi, batinnya berteriak. Begitu dia mencapai pintu besi di atas, dia menendangnya terbuka. Rio terlempar keluar, jatuh tersungkur di atas rumput halaman gedung yang basah oleh hujan. Dia berguling menjauh dari pintu itu. Anehnya, begitu dia keluar, suara peluit, suara jeritan, dan suara derap langkah kaki itu langsung hilang seketika. Sunyi, hening. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan yang terdengar. Rio berengah-engah, berbaring telentang menatap langit malam Semarang yang mendung. Dia masih hidup, dia selamat. Tangannya menggenggam erat benda yang dilemparkan Dimas tadi. Bukan kalung doktek biasa, ternyata itu adalah kunci motor lama Dimas yang dulu hilang bersamaan dengan orangnya. Rio merangkak bangun, kakinya gemetar hebat. Dia tidak melihat Pak Darmo di posisinya tadi. Kursi kayu itu kosong, sisa rokok klobotnya pun sudah tidak ada, seolah tidak ada orang di sana. Rio bergegas lari ke motornya, menyalakannya dengan tangan gemetar dan tancap gas, meninggalkan kawasan kota lama, tanpa berani melihat ke kaca spion. Sesampainya di rumah, Rio langsung mengunci kamar. Dia tidak berani cerita ke ibunya malam itu juga. Dia membuka hasil rekaman kameranya. Dan disitulah teror terakhir menantinya. Rekaman videonya rusak. Hampir 90% isinya hanya statis abu-abu. Tapi ada satu file audio yang berhasil terekam jelas. File itu berdurasi 5 detik.
Itu adalah momen saat Dimas mendorongnya. Di video, tidak ada gambar visual, hitam kelam. Tapi suaranya jernih sekali. Suara bisikan Dimas tepat di mikrofon kamera. Pesan yang tidak Rio dengar saat kejadian karena suasana gaduh. Suara itu berbisik lirih. Rio, bilang ibu, aku nggak sakit kok. Di sini banyak teman. Tapi tolong, jangan pernah cari aku lagi. Atau giliran kamu yang gantiin aku megang batu ini selamanya. Sampai detik ini, Rio tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke kota lama Semarang di malam hari. Dia menjual motornya, dia membakar semua perlengkapan vlognya. Dia tahu kakaknya masih di sana, di lorong waktu itu, menjadi tumbal abadi agar gedung tua itu tetap berdiri kokoh. Dan setiap kali hujan turun di Semarang, Rio selalu menutup telinganya rapat-rapat, takut mendengar suara peluit yang memanggil namanya.